ya. Kalau tadi tuh, kita mengakui kita bekerja itu penuh dengan pressure, betul nggak? Kuncinya kontrol di sininya, ya. Sekarang gini, bisa nggak sih kita mau hidup yang normal? Wah, saya pengen life balance, bisa nggak? Bisa. Tapi sulit, karena kita harus ngerti ini dulu. Ternyata saya pengen jadi orang yang mindfulness, bisa menikmati hari-hari saya bekerja sekalipun tadi siang dimarahin sama bos, sama temen kita konflik. Jadi sebenarnya kuncinya di sini, ya. Pertanyaan saya, emotional itu apa sih? Emotional itu ngerti dulu nih, gimana kita mau menyelesaikan masalah emosional kalau kita nggak ngerti emosional itu apa sih? Perasaan. Emosional sama perasaan, biasanya mirip-mirip, tapi emosional itu apa? Dari dalam diri. Dorongan dari dalam diri. Buat fokuskan ucap. Apa bedanya dengan motivasi? Dorongan. Motivasi lebih ke pikiran terkadang itu lebih ke kayak rasanya. Oke, baik ya, nggak apa-apa. Ini memang kita memahami sesuatu nih harus clear dulu ya. Tapi dari 100 ribu deh, sudah berusaha. Dan ada benarnya juga tadi bicara tentang rasa. Ya. Nah ini juga kita lihat ya nanti ya, kita pelajari betul ya. Jadi kalau kita bicara tentang emosional, ini sebenarnya sifatnya agak abstrak, betul nggak? Nggak ada yang pernah bisa menjabarkan tuh. Kalau marah gimana sih? Marah tuh dalam diri kita gimana? Nggak ngerti tuh di dalam dirinya gimana. Tapi yang kita bisa terlihat luar gimana? Ekspresi, ya kan? Tekanan darah, apalagi mukanya merah, nah, semua itu bisa kelihatan. Tapi kalau ditanya marah itu gimana, nggak ada yang tahu. Ya, padahal di situ kuncinya kita nanti ya. Nah, saya akan coba jelaskan dulu kenapa emotional intelligence jadi penting. Nah, kalau dalam dunia yang kita dulu ya, mungkin dulu kan trennya disebut apa? IQ. Apa itu IQ? Intelijensi. Ya kan, intelijensi lah ya. Kalau dulu teman-teman pernah di psikotes, barangkali IQ-nya berapa? 90, 100 dan sebagainya. Dulu orang menganggap IQ itu segala-galanya. Kalau orang udah IQ-nya tokcer, pasti karirnya juga tokcer. Ternyata dibantahkan. Nggak ada tuh urusan begitu. Karena banyak juga orang dengan IPK yang 3,9 sebagainya juga tidak mencapai keberhasilan. Ya, jadi IQ. Yang kedua, baru masuk ke apa namanya? yang kita pelajari. Ya. Lalu ada lagi tren berikutnya tahun 2000-an. SQ, spiritual quotient. Dan sekarang yang teman-teman sudah ngetes tuh, ada satu lagi. Dan ini sudah banyak digunakan sebagai alat ukur untuk assessment. Ya, namanya AQ. Apa? Adversity ya, 100.000 itu ya. Adversity. Pertanyaan saya, adversity itu apa sih, Mbak? Adversity. Pernah dengar nggak istilah adversity? Hah? Bukan anxiety. Apa adversity? Apa? Jadi adversity itu kemampuan orang dalam menghadapi masalah, gitu ya. Ada ukurannya, ada, nanti kita lihat ya. Ada teman-teman bisa ngukur juga tuh. Oh iya ya, selama ini saya begini. Pantesan saya kadang-kadang kalau dapat tekanan dari atasan yang ada sering blocking, terus kita jadi gagap, jadi kayak begini, gitu kan ya. Nanti kita coba perbaiki kondisi itu. Nah, kita lihat dulu. Kalau IQ semakin berusia, semakin naik atau semakin turun? Turun. Kenapa kok turun? Kan belajar semakin banyak belajar harus semakin naik. Hah? Oh, banyak lupa. Banyak lupa jadi. Nah, menarik ya teman-teman ya. Sebenarnya IQ itu terus bergerak naik. Hanya problemnya mulai turun itu ketika orang mulai berhenti bekerja. Bukan.
berhenti kerja. Karena kalau kerja tuh aktif semua ya, ketemu orang, ngobrol, mikir, segala macem. Makanya banyak ketika pensiun orang langsung drop begini nih, IQ-nya seret, turun ke bawah. Ya, jadi makanya teman-teman jangan terus kita berhenti gitu ya. Kalau kita mendapat masalah di tempat pekerjaan, itu sebenarnya salah satu cara memboosting IQ kita semakin naik. Oh iya ya, jadi begitu. Jadi kan semakin belajar, kita belajar ya, semakin naik. Ya, masalahnya ada persimpangan di sini yang saya bilang tadi. Kita semakin fight dengan masalah atau kita down dengan masalah. Kalau down sama masalah pasti turun IQ-nya. Tapi kalau kita fight, kita belajar sesuatu, mencoba belajar sesuatu, biasanya IQ-nya naik. Kenapa usia-usia orang di pendidikan, kayak misalnya kalau dia doktor lah, profesor, berapa usia pensiunnya? 65. Kenapa coba? Karena terus terasah lewat pendidikan, jadi nggak ada IQ-nya dia turun, naik terus. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau pintar, IQ-nya harus terus berpikir. EQ naik atau turun? Kenapa naik? Saya bilang naik. Yes, 100.000. EQ itu bicara tentang experience, life experience. Semakin, makanya orang yang senior, kalau dibanding sama junior, orang junior nggak pernah ngalahin EQ-nya orang senior. Kenapa? Semakin banyak pengalaman, ya, semakin punya experience. Kalau SQ naik atau turun? Spiritual. Nah, ini SQ unik nih ya, EQ ya. Jadi ada satu dalam otak manusia ya, di kepala otak manusia itu namanya pineal gland. Ya, dulu orang bingung, peneliti-peneliti medis tuh bingung. Ini fungsinya apa ya? Bentuknya kecil, tapi dia hanya berpendar itu dalam sehari itu nggak sampai 4 detik. Kan bisa lihat listriknya otak ya. Dia apa nih fungsinya apa? Sampai ini ketemulah ya di SQ. Nah, pada usia anak-anak itu tinggi. Ya, jadi spiritual anak kecil itu tinggi karena apa? Pendarannya masih besar. Tapi begitu semakin berusia ini mulai turun. Nah, gitu ya. Kenapa coba turun? Spiritual kok turun? Di usia-usia 17, 12, 30 apalagi tuh. Dalam kondisi paling bawah biasanya. Kenapa coba? Banyak masalah. Banyak masalah, banyak godaan. Jadi mungkin spiritualnya goyang gitu kan ya. Ini benar kejadian nih. Nanti mulai naik lagi di usia 47 naik. Mungkin kalau usia-usia udah 50 gitu mungkin bau tanah gitu ya. Jadi waduh, kalau saya mati gimana di spiritual naik lagi gitu ya. Tapi uniknya benar, ini di sini tahapan dimana kita struggling banyak hal spiritual. Nah, cari jati diri, banyak godaan gitu kan ya, masih ngerasa bahwa wah duitnya banyak lah kita main aja lah dan lain sebagainya. Jadi godaannya banyak tuh sehingga banyak ke sini. Tapi di siwa sini otomatis naik lagi. Ya. Dan di pineal gland itu menarik ya. Pineal gland itu di usia-usia ini berpendarnya hanya 2 detik setiap hari. Dan lucunya dia nyala ya, listriknya nyala di otak itu hanya dari jam 12 sampai jam 4 subuh. Nah, gitu aja tuh. Ya, unik ya. Atau kalau dalam bahasanya ESQ apa? God spot. Ya. Cuma 2 detik gitu kan ya. Kalau di sini kadang-kadang nggak nyala nih. Ya, di usia-usia ini struggling begini kadang-kadang nggak nyala nih. Nah. Kalau AQ gimana? Adversity. Naik atau turun? AQ itu naik turun, tergantung perjuangan dia. Ada masalah down, ada masalah struggling dan lain sebagainya. Jadi naik turun. Nanti kita pelajari ya. Nah, kita lihat ESQ. Ya, jadi emotional intelligence naik terus. Jadi nggak bisa dipungkiri, semakin banyak pengalaman, emosionalnya semakin terlatih, semakin wise, semakin bijaksana ngalami sesuatu, semakin dia bisa mengatasi masalah. Ya, nah jadi yuk kita lihat. Jadi teman-teman yang mungkin sudah di atas 45 ada nggak sih? Hah? Ada kan ya? Tenang. Siapa yang 45? Ayo, nggak apa-apa. Ada? Nah, 45.
Ibu 45 juga ya, tenang Bu. EQ kita tetap di atas teman-teman yang masih muda. Iya dong, nggak bisa ngalahin. Karena EQ itu begitu prosesnya gitu ya. Nah kita lihat sekarang. Tapi ada orang yang secara emosional sudah bisa langsung tinggi, gitu ya, cepet ya. Ada orang yang lambat sekali masih begini-begini. Tapi secara prinsip naik, cuma lambat gitu ya. Nah kita lihat sekarang seperti apa kurang lebih. Kita akan mulai. Oh jadi kayak gini. Nah sebagai kita yang menjadi pendengar, kita bisa mendapatkan respon yang seharusnya didapat. Oke. Tapi gini contohnya ya, contoh misalnya anggap aja saya atasannya Mbak Seli lagi ribut sama level nih kita nih, tapi atasan orang lain. Kira-kira ketika saya bilang, Mbak Seli, tahu nggak? Ini nggak benar departemen lain ini. Setuju nggak begitu? Memang orangnya begitu. Umumnya gimana? Karena di atas saya harus support dulu Pak. Cuma saya menjelaskan mungkin maksudnya kayak gini kali Pak. Gini. Betul ya. Nah, ini jadi pelajaran paling berat nih ya kalau kita bicara EQ. Kadang-kadang kalau apalagi kalau ini atasan gua nih lagi komplain sama tentang orang lain, masa sih nggak mengiyakan, betul nggak? Tapi itu jadi sumber malapetaka tuh. Gara-gara mengiyakan, dia mulai berpikir, oh kan anak buah saya juga bener kok, merasa mulailah muncul problem gitu ya. Oke, 150 buat Mas Eli. Berikutnya, silakan. Ini ada pendapat lain. Kaitan sama pekerjaan loh ya. Yes. Bos yang antar departemen atau sesama departemen? Antar departemen. Biasanya kalau antar kalau kita lagi bantah pada saat atau kita memberikan masukan pada saat bos lagi berbicara kan pasti ribut Bang. Biasanya setelah itu kita dengarkan dulu apa yang dia mau, apa yang dia mau lampiaskan, kita dengarkan. Setelah after dia sudah menjelaskan semua keluh kesahnya, nanti pada saat ada satu momen dia entah dia lagi ngerokok lagi apa, kita di situ pelan-pelan masuk. Tapi kita cari tahu dulu orang yang dia maksud itu, kita cek dulu ke tempat yang lain. Benar nggak sih apa yang dia maksud? Atau memang ada miskomunikasi? Yang kita takutkan bahwa memang ada miskomunikasi. Yes. Nah kalau kita sudah temu poinnya di mana, pada saat bos lagi tenang pikirannya sudah kita masukkan ke Kalau didengarkan alhamdulillah, kalau tidak didengarkan ya memang dia punya kebijakan untuk pengambilan keputusan. Oke. Tapi kita sebagai bawahan, ya kita tahu posisi kita supaya Oke, good. Ini lebih wise nih. Contoh EQ ya, lebih wise ya. Kasih plus dong, 150.000 gitu ya. Nah, yuk teman-teman kita mulai belajar. Ya, kadang-kadang konflik yang muncul di area kita, entah itu kaitan dengan para atasan kita, rekan kita, itu seringkali tergantung bagaimana kita merespon satu masalah. Betul ya? Sekarang kalau ada orang gini misalnya, bro, lo tau nggak si Pradana begini orangnya? Wah kena masalah gua, orangnya nggak fair Terus Mas Losi bilang gimana? Betul. Bener wah. Karena apa? Karena manusia. Betul ya? Oh begitu. Karena manusia itu Pak cenderung mencari apa? Ada dua nih ya. Satu kebenaran atau pembenaran. Siapa tadi yang bilang pembenaran? lebih banyak mencari pembenaran kalau dia mau cerita. Yes, 100.000 lagi deh, ya. Karena orang itu sebenarnya hanya mencari pembenaran. Ini saya jelasin ya. Saya lulusan psikolog, ya. Jadi waktu saya lulus jadi psikolog, mulailah berprofesi untuk konseling. Waduh, ya. Jadi saya mulai di kepala saya bilang gini, wah saya harus banyak ilmu nih. Karena nanti kalau ada orang beragam konseling cerita banyak masalah, masa saya nggak ngerti? Harus ngerti. Ya, mulai banyak belajar dan lain sebagainya. Tapi begitu saya real betul-betul jadi psikolog, apa yang terjadi? Orang datang cerita 2 jam panjang lebar. Kan saya tanya dong, Pak Bu butuh advice dari saya? Nggak usah Pak Andreas. Saya jadi ngerti masalah saya. Aneh kan? 80% orang psikolog itu nggak butuh
nasihat, nggak butuh advice. Dia hanya butuh didengar. Nah ini yang saya bilang tadi, banyak orang itu mencari pembenaran. Betul nggak? Kita curhat sama orang aja. Saya datang ke Mbak Anita, curhat ngomong begini-begini. Lalu Mbak Anita bilang gini, ah orangnya nggak gitu kok Pak Andreas. Saya mau lanjut cerita nggak?